Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aditya Surya Seva dengan NPM 2512011457. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya dalam membuat pembelajaran mengenai bentuk negara, tujuan, dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang pertama, apa itu NKRI? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat NKRI, negara kebangsaan modern yang dibentuk atas dasar semangat nasionalisme dan tekad untuk hidup bersama di bawah satu negara yang berdaulat. Lalu, landasan konstitusionalnya, pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat 1 UUD 1945. Lalu kita akan langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang bentuk negara. Bentuk negara Indonesia. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu yang pertama ada negara kesatuan atau unitarisme. Definisinya yaitu adalah tentang negara yang berdaulat tunggal, di mana hanya ada satu pemerintahan pusat yang memegang kekuasaan tertinggi. Lalu yang kedua, kekuasaan penuh berada di pemerintahan pusat. Yang ketiga, sistem di Indonesia. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini sudah disebutkan dalam pasal 18 UUD 1945. Lalu bentuk pemerintah Indonesia yang kedua yaitu republik. Definisi dari republik yaitu bentuk pemerintahan di mana kepala negaranya dipilih oleh rakyat atau wakilnya untuk masa jabatan tertentu, bukan berdasarkan keturunan. Ciri-ciri Republik Indonesia. Yang pertama yaitu kepala negara adalah seorang presiden, bukan raja ataupun ratu. Lalu yang kedua, cirinya presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Lalu yang ketiga, cirinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sudah dinyatakan. Lalu kita masuk ke dalam tujuan NKRI. Tujuan NKRI yang pertama yaitu adalah tujuan NKRI ini termuat dalam pembukaan UUD 1945 dalam alinea yang keempat. Tujuan ini juga merupakan cita-cita luhur pendiri bangsa Indonesia. Tujuan yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Maknanya, mewujudkan keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar. Termasuk melindungi seluruh wilayah, sumber daya alam, dan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Lalu yang kedua, tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum. Maksudnya menciptakan kondisi agar rakyat dapat hidup layak dan makmur. Contohnya, pembangunan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Lalu tujuan yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksudnya adalah mengupayakan agar setiap warga negara memiliki pendidikan yang memadai dan pengetahuan yang luas. Contohnya, penyelenggaraan pendidikan nasional, wajib belajar, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu tujuan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maksud ikut melaksanakan ketertiban dunia ini maksudnya adalah berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya, bergabung dalam PBB, pengiriman pasukan Garuda, dan aktif dalam forum ASEAN. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir yaitu fungsi NKRI. Fungsi pokok negara adalah tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang pertama yaitu adalah fungsi pelaksanaan penertiban, keamanan, dan ketertiban. Tujuannya untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat.
Lalu realisasinya membuat dan menegakkan hukum melalui lembaga kepolisian dan kejaksaan. Fungsi yang kedua yaitu pertahanan dan keamanan. Tujuannya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman atau serangan. Realisasinya, pembentukan TNI sebagai alat pertahanan negara yang sudah ditetapkan pada pasal 30 UUD 1945. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran atau pelayanan. Tujuan dari fungsi ini mengembangkan potensi rakyat agar mencapai kemakmuran dan kesejahteraan secara adil. Realisasinya, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, lalu ada kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan. Lalu kita masuk ke fungsi yang terakhir yaitu penegakan keadilan. Tujuan dari penegakan keadilan ini adalah untuk menyelenggarakan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa pandang bulu. Contohnya melalui badan-badan peradilan seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan pengadilan yang ada di bawahnya yang bersifat independen. Selesai sudah dari sub pembahasan yang sudah saya sampaikan, mulai dari bentuk negara, tujuan, dan fungsi negara. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulannya. NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, mengedepankan persatuan dan kedaulatan rakyat. Tujuannya adalah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi, menyejahterakan, mencerdaskan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Negara melaksanakan fungsi penertiban, pertahanan, kesejahteraan, dan keadilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.